Halo semuanya, selamat datang kembali di channel alur cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 311. Entah bagaimana, matahari bersinar terang melalui ambang pintu tidak melakukan apa-apa untuk dinginnya udara. Li Luo menatap kedua gadis itu dengan ketakutan. Bagaimana perasaan seorang gadis melihatnya tunangannya dengan seorang gadis muda cantik yang tertidur lelap dalam pelukannya? Apakah hidupnya dalam bahaya? Li Luo segera mengendalikan perasaannya. Apa yang harus ditakuti? Dia melihat seorang teman tidur, dan dia telah banyak membantunya. Dia baru saja membalas budi dan membawanya kembali ke kamarnya. Dia mengumpulkan keberaniannya dan mengumpulkan senyum percaya diri. Jadi, mengapa kalian di sini? Saat mereka melihat adegan itu, alis Jiang Qing'e terangkat dengan sedikit geli, sementara Li Luo bisa mendengar gigi Lu Qinger kertakan dari tempatnya berdiri. Jiang Qing'e masuk lebih dulu. Tidur, dia bertanya dengan tenang. Lebih baik bawa dia ke kamarnya dulu. Li Luo mengangguk, berbalik untuk membawanya menaiki tangga. Dalam perjalanan, ia melewati Xin Fu yang sedang bertengger di anak tangga. Pemimpin, katanya, menarik tudungnya lebih rendah, punggungmu sedikit basah. Dan mulutmu agak besar, balas Li Luo. Apakah Xin Fu harus menunjukkannya? Lu Qinger juga masuk, duduk di meja. Apakah benar-benar ada banyak kamar di House Luolan? Dia bergumam pada dirinya sendiri. Suaranya tidak terlalu keras, tapi Jiang Qing'e tetap mendengarnya. Tentu saja, gadis berambut emas itu ingat bagaimana dia menggunakan kata-kata itu untuk membuat Lu Qinger melarikan diri. Apakah ini ejekan Lu Qinger bahwa dia harus mengawasi Li Luo lebih dekat? Jiang Qing'e juga duduk. Satu kamar, dua kamar, tidak jauh berbeda, katanya acuh tak acuh. Lu Qinger menatapnya. Kau biadab, senior Jiang. Kamu akan menyesali kata-kata itu. Jiang Qing'e menopang dagunya dengan tangannya dan memiringkan kepalanya, aku menunggu. Selama pertandingan anggar verbal para gadis, Li Luo berhasil menenangkan Bai Mengmeng, dan dia sekarang bergegas menuruni tangga. Mengmeng bekerja sepanjang malam untuk meneliti formula cairan roh, jadi dia benar-benar lelah. Dia tertidur di bengkel pemurnian. Petik 2. Jiang Qing'e mencatat kebahagiaan dalam suaranya. Hasil yang bagus. Li Luo mengeluarkan resep formula dengan penuh gaya. Formula bintang 4 untuk cairan roh kelas 3. Kedua gadis itu tersentak mendengarnya. Mereka juga tahu nilai secarik kertas kecil itu. Khusus untuk villa sungai kecil, itu benar-benar penyelamat. Penelitian yang luar biasa, kata Jiang Qing'e dengan kekaguman. Dia sendiri belum pernah menyentuh resonansi yang menciptakan dirinya sendiri, tetapi selama bertahun-tahun mengelola House Luolan, dia telah menaruh banyak perhatian pada aset terbesar mereka, villa sungai kecil. Setelah bertahun-tahun upaya dan modal dituangkan ke dalam usaha, tidak ada yang berhasil membuat formula bintang 4 sebelumnya. Namun Bai Mengmeng telah melakukannya sendiri, dan pada usia yang sangat muda. Dia hanya memberikannya padamu seperti itu. Lu Qinger bertanya tidak percaya. Sebagai nona muda Bank Naga Emas, dia tahu nilai pasar formula bintang 4 mungkin lebih baik daripada mereka. Itu akan menghasilkan puluhan juta Sky Gold. Yah, tentu saja sebagian dari hasilnya akan menjadi milik Mengmeng, tetapi sebenarnya, aku benar-benar mencuri di sini. Tentu saja dia tidak bisa mengungkapkan masalah seleranya. Itu adalah rahasianya untuk dibagikan. Dengan formula bintang 4 ini, villa sungai kecil memiliki peluang nyata di acara aula pengrajin resonansi, kata Lu Qinger. Itu tidak cukup. Li Luo tahu bahwa itu adalah langkah besar ke arah yang benar, tetapi itu tidak akan membawa mereka menuju kesuksesan. Qing'e, apakah Sister Kei Wei mengirim cairan roh dan cahaya pemurnian? Dia hampir merobek rambutnya berkat permintaan Anda, jawab Jiang Qing'e dengan simpati untuk administrator mereka. Dia baru saja menghabiskan banyak uang dalam beberapa hari terakhir untuk menopang beberapa kompi House Luolan. Permintaan mendadakmu terlalu berlebihan. Mungkin dalam 3 hari, dia akan memiliki waktu yang lebih mudah, tetapi Anda hanya memberinya 1 hari. Petik 2. Li Luo merasa sedikit bersalah. Permintaannya mendesak, tetapi pertemuannya segera, dan dia tidak punya waktu. Tapi untuk memenuhi permintaanmu, Kei Wei pergi ke Bank Naga Emas. Dia pergi untuk mengambil pinjaman. Untukmu, dia bahkan membuang harga dirinya. Li Luo tercengang. Bank Naga Emas. Mereka selalu sangat ketat tentang kelayakan pinjaman. Petik 2. Yah, kita seharusnya tidak memenuhi syarat, kata Jiang Qing'e,
menunjuk gadis lain yang duduk diam di meja. Tapi untungnya, nyonya muda dari Bank Naga Emas berbicara panjang lebar atas namamu. Presiden Yu akhirnya menyerah dan membuat pengecualian. Terima kasih, King Er, serunya. Lu King Er menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu dia mengangkat peti perak. Cairan roh dan cahaya pemurnian yang kamu inginkan ada di sini. Aku benar-benar tidak berbuat banyak. Bank Naga Emas adalah tentang bisnis. House Luolan selalu menghormati kredit mereka, jadi beberapa hari di merah seharusnya bukan masalah besar. Petik 2. Sebenarnya, 1 juta Sky Gold bukan apa-apa baginya, dan dia bisa dengan mudah membayarnya sendiri. Tapi dia cukup bijaksana untuk tidak melakukannya. Itu akan mengubah seluruh dinamika, dan yang lain akan mengolok-olok Li Luo karena bangkrut. Tapi ibuku memintaku untuk mengingatkanmu untuk melakukan perjalanan ke Bank Naga Emas saat kamu senggang. Dia bilang dia ingin mendiskusikan masalah Golden Dragon Dao Field denganmu, kata Lu King Er. Ladang Dao Naga Emas, iya. Li Luo mengangguk. Tentu saja dia tidak lupa. Dia sangat ingin tahu tentang tempat misterius itu. Mungkin akan ada lebih banyak tikungan takdir yang membantunya menjadi lebih kuat. Dia tidak punya banyak waktu. Dia membutuhkan setiap bantuan terakhir yang bisa dia temukan. Setelah aku menyelesaikan pertemuan, aku akan pergi dan mencari ibumu, janji Li Luo. Lu King Er tersenyum nakal. Oh, dan satu berita lagi. Saya mendengar bahwa Villa Rawa Besar mengirim Hanzi untuk mewakili mereka dalam pertemuan ini. Hanzi. Mata Li Luo menjadi datar saat menyebut nama itu. Presiden pengkhianat Villa Sungai Kecil. Li Luo sangat tidak menyukai pria itu. Dia selalu bebas untuk pergi, tetapi memburu para ahli resonansi Villa Sungai Kecil sangat menjijikkan. Plus, melakukan pembakaran besar-besaran di laboratorium Villa Sungai Kecil benar-benar menjijikkan. Akibatnya, mereka telah kehilangan bertahun-tahun penelitian yang melelahkan. The Villa Rawa Besar melakukan ini dengan sengaja, Jiang Qinghe mencatat dengan dingin. Li Luo mengangguk. Itu adalah langkah yang diperhitungkan secara khusus untuk melawannya. Ketika talenta baru melihat mantan presiden Villa Sungai Kecil, mereka akan diingatkan. Jika bahkan presiden melarikan diri ke Villa Rawa Besar, apalagi yang bisa ditawarkan Villa Sungai Kecil. Bahkan sebelum mereka berdemonstrasi, Villa Sungai Kecil sudah menjadi sampah di benak para mahasiswa. Li Luo menghela nafas. Sepertinya kesulitannya baru saja ditingkatkan ke level lain. Dia menepuk kotak yang penuh dengan cairan roh dan cahaya pemurni. Sama saja, semakin tinggi mereka terbang, semakin keras mereka jatuh. Dan dari kawah mereka, Villa Sungai Kecil akan naik. Selama beberapa hari berikutnya, Li Luo sangat sibuk. Pertama adalah pemurnian cairan roh dan cahaya pemurnian. Dia bisa merasakan resonansi cahaya air kelas 6-nya sudah kesemutan. Dia memberinya makan dengan cairan roh, dan itu menyerap semuanya dengan efisiensi supernatural. Jika ada orang lain yang bisa melihat kecepatan dia memakannya, mereka akan mengira dia telah kehilangan akal sehatnya. Hanya seseorang seperti Li Luo, dengan afinitas kekosongan dari istananya yang kosong, yang dapat menampung cairan roh dengan kapasitas yang begitu besar. Resonansi lainnya akan benar-benar jenuh dan tidak dapat berkembang lebih jauh. Meningkatkan resonansi cahaya airnya adalah tugas terpenting untuk pameran pengrajin. Dia akan menjadi orang yang menciptakan cairan roh kupu-kupu berkembang. Meskipun Yan Lingqing dan Tang Yun adalah pembuat resonansi kelas 4, Li Luo tidak percaya mereka bisa membuat cairan roh kelas 3 yang lebih baik. Yang paling penting, villa-villa lain tidak akan mengirim pembuat resonansi kelas 3 untuk membuat cairan roh kelas 3. Mereka akan memilih ahli resonansi yang lebih berpengalaman, untuk memamerkan jangkauan dan kedalaman keahlian mereka. Begitulah cara Li Luo membedakan dirinya. Jika ahli resonansi kelas 3 seperti dia bisa menonjol, itu akan benar-benar sensasional. Dia akan menjadi kuda hitam yang mencuri gemuruh pertunjukan. Itu adalah pendekatan yang paling sulit, tetapi juga yang akan memberikan hasil terbaik. Dengan selesainya Formula Bintang 4 dan resonansi cahaya airnya di puncak pencapaian kelas 7, Li Luo merasa kepercayaan diri meningkat dalam dirinya. Tentu saja, semua ini didasarkan pada asumsi bahwa ia dapat mencapai kelas 7. Yang kembali padanya meneguk cairan roh seperti pemabuk di kedai. Selain menyerap cairan roh dan cahaya pemurni, waktu luang Li Luo dihabiskan di bengkel pemurnian. Dia harus membiasakan diri dengan setiap langkah cairan roh kupu-kupu berkembang. Formula Bintang 4 jauh lebih sulit untuk dibuat daripada Formula Bintang 3. Dia tidak berencana untuk gagal puluhan kali di pameran pengrajin, Villa Sungai Kecil akan menjadi bahan tertawaan jika dia melakukan itu.
Dia begitu sibuk sehingga waktu terasa berlalu setiap kali dia memeriksa. Selama hari-hari ini, cerita tentang monster kelas bencana surgawi di spot yang dimurnikan 13 telah menyebar ke seluruh sekolah, menarik lebih banyak perhatian dan meningkatkan reputasi Li Luo lebih jauh. Banyak siswa yang mengagumi rencananya yang berani untuk memancing binatang roh itu keluar dari zona terlarang. Itu adalah rencana yang gila, tetapi menariknya membutuhkan keberanian dalam menghadapi situasi yang suram. Bahkan siswa Aula Bintang 4 yang bangga dan berpengalaman memucat saat memikirkan memikat sesuatu yang bahkan lebih kuat dari monster kelas bencana surgawi. Mereka menggelengkan kepala dan bergumam tentang anak sapi muda yang tidak tahu takut pada harimau. Mereka tahu bahwa bahkan di antara 7 pilar astral, tidak ada siswa di perguruan tinggi astral Sage yang berani menghadapi binatang roh agung itu. Kecuali Li Luo, rupanya. Dia telah melarikan diri, dan dia hanya seorang master resonansi kecil yang lemah. Tempat 13 yang dimurnikan telah bertahan sampai bala bantuan tiba. Tidak, sebenarnya, bala bantuan itu bahkan tidak penting. Menurut berita, Li Luo telah menggunakan segel kepala sekolah untuk merawat binatang roh besar itu juga. Yang berarti bahwa Li Luo adalah siswa paling menonjol. Mereka harus berterima kasih padanya atas hidup mereka. Sebuah kemuliaan yang tak tertandingi dalam sejarah perguruan tinggi astral Sage. Dia benar-benar legenda di sekolah sekarang. Dan statusnya mencapai titik ini dalam sehari kurang lebih. Tentu saja, ada saran yang beredar bahwa Li Luo harus dihargai dengan murah hati. Kalau tidak, tidak akan ada penutupan yang tepat untuk perselingkuhan. Suara-suara itu membangun beberapa momentum yang signifikan. Akhirnya, istana bersepuh, badan administrasi tertinggi sekolah, mengumumkan bahwa diskusi sedang berlangsung mengenai hadiah, dan tentu saja sekolah tidak akan membiarkan prestasi seperti itu dibiarkan begitu saja. Hanya ada 1 hari tersisa sebelum pameran pengrajin sekarang. Resonansi cahaya air Li Luo masih belum mencapai kelas 7. Dan dia sudah menghabiskan kumpulan cairan roh dan cahaya pemurni. Dia benar-benar meremehkan jurang yang memisahkan resonansi tingkat menengah dari resonansi tingkat tinggi. Li Luo berjalan keluar dari menara dengan linglung. Saat itu tengah hari, dan kehangatan matahari menyambut. Dia menggelengkan kepalanya yang bingung. Latihan penyerapan dan pemurnian yang intens telah membuatnya dalam kondisi yang buruk. Dia bisa merasakan bahwa resonansi cahaya airnya cukup kuat untuk berevolusi, namun dia tidak memiliki satu dorongan terakhir untuk memicunya. Seolah ada penghalang tipis yang menghentikannya. Dia tahu bahwa ini adalah titik kemacetan yang sulit dilalui. Li Luo tidak panik. Sebaliknya, dia cukup tenang. Dia tahu bahwa semakin cemas dia, semakin lambat hal-hal akan bergerak. Ada sebuah danau tepat di seberang jalan, jadi Li Luo berjalan-jalan di sepanjang tepiannya dan menuju pulau kecil di tengahnya. Sepanjang jalan, ia melewati banyak siswa, yang sekarang memandangnya dengan rasa ingin tahu dan rasa hormat yang sama. Li Luo tahu bahwa Yu Lang pasti sibuk membantunya meningkatkan reputasinya lebih jauh. Sepertinya 100.000 poinnya akan segera mendarat di pangkuannya. Disemangati oleh pemikiran itu, Li Luo berjalan terus sampai dia mencapai tengah danau. Dia dengan hati-hati menatap sosok di tengah kerikil besar. Mentor Cichan. Li Luo ragu-ragu sebelum berjalan ke arahnya. Dia mengenakan pakaian hitamnya yang biasa, tetapi sekarang dia bertelanjang kaki, membiarkan kakinya beristirahat dengan lembut di atas kerikil halus. Mentor, Li Luo menyambutnya. Resonansi utamamu berada di ambang terobosan. Li Luo menatapnya dengan heran. Kekuatan resonansi meluap darimu. Itu salah satu tanda pasti. Sudah beberapa hari ini aku memperhatikanmu. Tentu saja aku tahu. Li Luo menyeringai. Dan tentu saja kamu akan memberiku beberapa saran kan. Dia mengatur dirinya ke posisi duduk yang lebih nyaman, membiarkan kakinya menelusuri air danau yang sejuk. Lompatan dari kelas 6 ke kelas 7 sangat drastis. Melintasi penghalang dari menengah ke tinggi mengubah banyak hal pada tingkat yang mendasar. Tanda resonansi tingkat tinggi adalah perasaan dalam kekuatan resonansi seseorang. Percikan kecil kesadaran ini tidak bisa diremehkan, kamu telah berurusan dengan banyak lawan dengan resonansi yang kuat, kamu juga tahu bahwa serangan mereka lebih sulit untuk dihadapi. Bayangkan 2 tentara bertempur. Satu faksi hanya tahu bagaimana membuat serangan langsung, sementara yang lain memahami prinsip-prinsip formasi, strategi, untuk membagi dan menaklukkan, jika mereka bentrok, yang pertama selalu kalah. Li Luo mengangguk. Dia mengerti prinsipnya, dan dia telah menghadapi banyak lawan yang kuat, tapi... Maaf, mentor, saya sendiri belum pernah merasakannya, sejujurnya.
Saat aku bentrok dengan Du Zebeixuan dan Wang Hejiu, aku tidak merasakannya dengan jelas. Dia mengangkat bahu. Resonansi ganda terlalu kuat, dan saya menghancurkan kekuatan resonansi mereka dengan bersih. Dari pembacaan suasana hatinya, Li Luo merasa seperti dia telah mengatakan hal yang salah hampir saat dia selesai berbicara. Cichan perlahan berbalik ke arahnya dan mulai tertawa. Jenis tawa yang menjijikkan. Gelombang air danau yang sangat besar memecahkan permukaan yang tenang, dan seekor macan air mengaum. Dengan retakan ekornya, ia memukul Li Luo, yang terbang ke danau. Li Luo melolong dan memercik. Itu dingin di dalam. Cichan mendengus. Aku sedang menginstruksikanmu tentang kekuatan resonansi, dan kamu ingin memamerkan resonansi jimu. Lebih baik dinginkan kepalamu yang bengkak di danau sebentar. Li Luo menggigil tak terkendali di tengah danau, merasa sedikit kesal. Padahal dia mengatakan yang sebenarnya. Ketika dia melawan orang-orang seperti Wang Hejiu dan Du Zebeixuan, apapun secercah perasaan yang dimiliki kekuatan resonansi mereka telah ditenggelamkan oleh kekuatan belaka. Resonansi ganda sangat mengagumkan. Resonansi ganda sangat kuat, tapi kamu menggunakannya seperti tongkat oger. Kekuatan belaka, digunakan dalam ledakan singkat dan ganas. Wang Hejiu dan Du Zebeixuan tidak lebih kuat darimu, jadi mereka hancur sebelum itu. Tapi lawanmu hanya akan menjadi lebih kuat dari sini. Membanjiri mereka secara langsung dengan kekerasan tidak akan selalu berhasil. Pada saat itu, siapapun yang memenangkan perjuangan kekuatan resonansi hidup akan berada di atas angin dalam pertempuran, kata Cichan. Li Luo mengangguk dengan serius. Dia tahu kebenarannya. Resonansi gandanya sangat kuat, tetapi menghabiskan banyak energi. Mereka tidak bisa bertahan. Resonansi utamamu telah mendapatkan kekuatan yang cukup untuk terobosan, tetapi kamu kekurangan satu langkah terakhir. Itu adalah perasaan yang beresonansi. Dia berhenti sejenak. Yang aneh. Pada tahap ini, perasaan biasanya muncul secara alami. Untuk beberapa alasan, itu lebih sulit bagimu. Mungkin ini ada hubungannya dengan resonansi ganda. Li Luo menggeliat sedikit. Dia tahu bahwa dia memiliki resonansi ganda, tetapi dia tidak tahu dia sebenarnya memiliki dua afinitas sekunder di belakang mereka. Air primer, sekunder cahaya. Keduanya adalah elemen yang kompatibel, atau setidaknya sampai saat ini. Jika mereka mendapatkan perasaan, pasti akan ada gesekan. Mungkin resonansi air yang lebih kuat akan menekan resonansi cahaya yang lebih lemah. Itu pasti yang menahannya. Yang berarti bahwa semua ini disebabkan oleh keseimbangan yang kacau antara primer dan sekundernya. Jika dia ingin keluar dari situasi ini, dia harus memperkuat resonansi cahaya yang lebih lemah. Paling tidak, itu harus cukup kuat untuk mengabaikan tekanan resonansi air di atasnya. Setelah mencapai perasaan, maka semuanya akan lancar lagi. Matanya bersinar dengan energi baru. Mentor, saya tahu apa yang harus dilakukan. Mentor Cichan melihat muridnya, lalu dia berdiri di permukaan air. Gelombang air naik di sekelilingnya, dan ketika pusaran air mereda, dia menghilang. Li Luo sendiri menggunakan kekuatan resonansi airnya untuk membantunya mengapung di permukaan danau. Dia memilah-milah pikirannya sementara matahari mengeringkannya. Resonansi cahaya adalah sekunder. Bahkan ketika dia menyerap energi alam duniawi, resonansi utamanya secara alami akan menyerap lebih banyak energi. Jika dia ingin mengubah keadaan itu, maka dia harus memulai dari proses penyerapan. Li Luo mengulurkan tangannya dan memerintahkan air naik. Dia membentuknya menjadi cermin air seukuran telapak tangan dan menyusunnya di sekelilingnya. Memiringkan mereka semua ke atas, dia mengarahkan sinar matahari ke tubuhnya. Dia bisa merasakan energi cahayanya naik ke depan. Li Luo menggunakan seni kultivasi energi tenun 12 langkah. Namun, kali ini dia dengan sengaja menekan penyerapan resonansi airnya untuk menyeimbangkan kekuatannya. Meskipun ini biasanya merupakan hal yang merugikan untuk dilakukan, tujuan Li Luo di sini bukanlah kemajuan mentah, tetapi membangun harmoni. Dengan kalibrasinya, tenun 12 langkah membantu membawa kedua kekuatan resonansi ke dalam tubuhnya dengan kecepatan yang kira-kira sama sekarang. Kekuatan resonansi cahaya air mengalir melalui nadinya. Ketika mencapai istana resonansi pertamanya, itu mengalir ke benih resonansinya. Li Luo bisa merasakan sedikit getaran dari istana resonansi pertamanya. Tanda-tanda mulai muncul di permukaan benih resonansinya. Kekuatan resonansinya berubah. Hati Li Luo melompat. Seperti yang dihipotesiskan, ketidakseimbangan antara kekuatannya adalah yang membatasi dirinya. Mereka telah terkunci dalam perjuangan tak berwujud untuk mencapai perasaan,
dan tentu saja resonansi sekundernya telah hilang. Dibiarkan mengambil jalur alami mereka, resonansi airnya akan terbangun lebih dulu, diikuti oleh resonansi cahayanya jauh kemudian. Itu akan menunda kemajuan keseluruhannya secara signifikan. Dan Li Luo tidak punya waktu luang seperti itu. Pameran pengrajin akan diadakan besok. Jika dia tidak mengeluarkan resonansi cahaya air kelas 7 dari pantatnya, maka Formula Bintang 4 tidak akan memiliki dampak sensasional seperti yang dia harapkan. Didorong bahwa metodenya berhasil, Li Luo menenangkan dirinya dan melanjutkan. Di dalam tubuhnya, jumlah energi air dan energi cahaya yang sama terus memasuki istana resonansi cahaya airnya. Pola pada benih resonansinya mulai semakin dalam dan jelas. Kurang lebih 2 jam berlalu. Tiba-tiba, Li Luo mendengar senandung keras dari istananya yang bergema. Seolah 1000 burung pipit mulai melompat dan berkicau sekaligus. Itu adalah kekuatan resonansi dalam dirinya, kebangkitan. Li Luo membuka matanya. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan resonansinya tidak meningkat sebanyak itu, tetapi sekarang kekuatan itu datang kepadanya dengan lebih mudah. Penguasaannya atas itu jauh lebih baik. Dia mengirimkan utas energi eksperimental, membentuk semburan air. Di inti ceratnya ada pita cahaya bercahaya yang tebal. Li Luo menjentikkan jarinya, memotong permukaan danau. Dia menilai bahwa kecepatan dan kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan dia menyeringai pada dirinya sendiri. Dia telah memberi makan benda ini jutaan Sky Gold selama setengah tahun terakhir. Akhirnya, dia duduk di kelas 7. Itu lebih sulit daripada membesarkan seorang anak, karena menangis dengan suara keras. Aula pengrajin resonansi memiliki sistem yang agak unik dibandingkan dengan perguruan tinggi astral sage lainnya. Para siswa juga dibagi menjadi 4 aula bintang, tetapi sebagai panggilan pendukung, dapat dimengerti bahwa keterampilan bertarung mereka kurang. Itulah mengapa tugas berbahaya seperti Gua Umbra tidak akan melibatkan mereka. Tentu saja, jika ada siswa yang cukup berani untuk menjadi sukarelawan, sekolah tidak akan menghentikan mereka. Meski begitu, bukan berarti mereka tidak berkontribusi dengan cara lain. Tolok ukur mereka terkait dengan jumlah cairan roh yang berhasil dan cahaya pemurnian yang mereka buat setiap tahun. Ini baik dikonsumsi atau dijual oleh sekolah untuk membiayai biaya. Sebenarnya, pendapatan itu tidak hanya membiayai pengeluaran, tetapi juga mendatangkan kekayaan yang cukup besar. Jika kamu memperlakukan perguruan tinggi astral sage sebagai entitas yang terpisah, itu pasti akan dilihat sebagai villa nomor 1 di seluruh kerajaan Xia. Itu sudah diduga. Hampir sepertiga dari ahli resonansi elit di kerajaan Xia telah berjalan keluar dari pintu aula perajin resonansi ini. Itulah sebabnya mereka menarik banyak villa setiap tahun ke pameran karir, dan villa-villa akan mencoba metode apapun yang tersedia untuk memenangkan hati para pengrajin. Tidak ada yang akan pernah merasa bahwa mereka memiliki terlalu banyak pembuat resonansi. Selain itu, ini adalah pengrajin resonansi elit. Meskipun pameran pengrajin tampak seperti urusan sederhana di atas kertas, sebenarnya itu adalah pertarungan sengit dan putus asa antara villa-villa teratas untuk mendapatkan bakat. Itu jelas merupakan peristiwa besar dalam industri cairan roh. Aula pengrajin resonansi terletak di bagian tenggara perguruan tinggi astral sage. Tempat itu dipenuhi dengan danau, berkilau seperti cermin yang bersinar dari atas, sementara jaringan jembatan yang elegan saling bersilangan di permukaannya, bergabung dengan gedung-gedung. Itu memiliki tampilan yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan aula kultivator. Hari ini, lalu lintas di jembatan sangat padat, dan obrolan keras akibat masuknya tamu diperkuat dengan cara suara mereka terbawa air. Di tengah seluruh lokasi ada halaman yang seluruhnya terbuat dari batu giok putih. Itu melayang di tengah danau besar dan dikelilingi oleh tangga batu yang memanjang keluar dan ke atas, memberikan pemandangan tanpa hambatan kepada penonton. Orang-orang telah bergegas bolak-balik ke halaman sejak dini hari. Selain pengrajin resonansi yang mengenakan seragam aula pengrajin resonansi, ada juga orang lain yang datang dengan warna villa masing-masing. Li Luo, Jiang Qinghe, dan Yan Lingqing telah tiba di sana juga, di mana mereka bertemu dengan Kei Wei, Tang Yun, dan manajer lain dari Villa Sungai Kecil. Tang Yun dan para pengrajin lainnya melihat sekeliling aula pengrajin resonansi dengan heran. Jadi ini adalah aula pengrajin resonansi yang legendaris. Kami bermimpi mencapai surga ini ketika kami masih muda. Li Luo tersenyum sopan. Apakah ini ratapan mereka tentang hidup yang sia-sia? Di masa muda mereka, Tang Yun dan yang lainnya terbukti gagal memasuki perguruan tinggi astral sage dan, sebagai hasilnya mereka tidak pernah menginjakan kaki di aula pengrajin resonansi. Fakta menggelitik.
Bukan karena dia begitu khawatir dengan masa depan Tang Yun, melainkan karena Villa Sungai Kecil hanya memiliki satu orang yang telah lulus dari aula pengrajin resonansi, Yan Lingqing. Sementara dia mengunyah fakta yang tidak menggugah selera itu, badai lain datang. Tuan muda, bentak Kei Wei padanya. Seberapa tak berdasar nafsu makanmu itu? Li Luo tersenyum lemah padanya. Itu memang sangat tidak berdasar. Begitu tak berdasar sehingga jika dia benar-benar mengatakan yang sebenarnya, dia mungkin akan jatuh di tempat. Jadi demi perasaannya, dia tidak akan memberitahunya. Kakak Kei Wei, jangan khawatir. Semua investasi akan terbayar, Li Luo meyakinkannya. Hari ini aku akan mengisi jajaran Villa Sungai Kecil sampai kita meledak. Dan kemudian kita akan terbang menuju kemuliaan dan kebesaran. Kei Wei cemberut padanya. Apakah kamu pikir aku tidak tahu di mana kita berdiri? Dia adalah salah satu manajer inti House Luolan, dan dia mengawasi sebagian besar bisnis mereka, termasuk Villa Sungai Kecil. Justru pemahaman tentang posisi mereka inilah yang membuatnya pesimis tentang kesuksesan mereka di sini di pameran pengrajin. Dia merasa bahwa itu bahkan bukan keputusan yang bijaksana untuk berpartisipasi sama sekali. Meskipun pemikiran untuk mendapatkan lulusan aula pengrajin resonansi sangat menggoda, itu adalah kue yang lezat yang Villa Sungai Kecil tidak punya bisnis untuk mencoba mengamankannya. Memaksakan jalan mereka ke depan hanya akan menjadi bumerang bagi mereka dan membuat mereka terlihat seperti orang bodoh. Dan dengan ekspresi sedih di wajah Tang Yun yang disertai dengan desahan pasrah, Kei Wei bukan satu-satunya yang merasa seperti itu. Tak satu pun dari mereka bisa melihat alasan Villa Sungai Kecil untuk berpartisipasi dalam pameran pengrajin. Lihat saja kaliber peserta lainnya, ya. Jika ini adalah hutan, villa-villa lainnya akan seperti pohon ek yang lapuk. Mereka telah meletakkan akar yang luas dan tumbuh ke ukuran yang tak tertembus. Villa Sungai Kecil adalah pohon muda yang kokoh yang telah tumbuh dengan kecepatan tinggi, tetapi mereka tidak mampu bersaing dengan keagungan sejarah yang lain. Sebuah villa kecil dan kecil yang melawan kekuatan para raksasa ini. Tuan muda, bagaimana kalau aku menggantikanmu nanti? Kamu masih muda, dan aku yakin kamu sibuk berkultivasi, Tang Yun menawarkan dengan ragu. Meskipun Li Luo menunjukkan bakat yang menjanjikan dalam artifisial, masa mudanya dan kurangnya pengalaman akan menempatkan dia pada kerugian yang parah. Dia akan membuat mereka kehilangan muka. Tang Yun lebih suka menanggung penghinaan atas namanya. Li Luo tidak benar-benar tahu bagaimana menangani pesimisme mereka, tetapi dia juga tidak repot-repot menjelaskan. Jangan khawatir, katanya, mengabaikan tawaran Tang Yun. Serahkan padaku. Tiba-tiba, dia merasa terbebani oleh ketegangan yang memancar dari mereka semua, bahkan Jiang Qinghe. Tang Yun dan yang lainnya mengatupkan rahang mereka erat-erat, kemarahan mereka terlalu terlihat. Li Luo bisa menebak bahkan sebelum dia berbalik untuk melihat sekelompok orang berjalan di jembatan. Semua orang memberi jalan kepada mereka. Itu memang sekelompok wajah yang familiar. Saudara kandung Duze Honglian dan Duze Beixuan. Kontingen keluarga Duze mengikuti di belakang. Kemarahan para pengrajin Villa Sungai Kecil tidak ditujukan pada dua saudara Duze, melainkan pada pria yang berdiri di samping mereka. Dia adalah pria yang tampak agak kuat, mengenakan jubah buatan yang bagus. Senyum yang tampak ramah saat ini terpasang pada fitur-fiturnya yang dipahat dengan baik. Li Luo segera menebaknya. Ini pasti presiden sebelumnya, Hanzi. Hanya ada satu pengkhianat keji yang bisa membuat seluruh Villa Sungai Kecil gusar, termasuk Jiang Qinghe. Anjing itu. Tang Yun bersumpah dari antara gigi terkatup. Para pengrajin villa rawa besar berkumpul di seberang jembatan. Mereka telah melihat pengrajin villa Sungai Kecil dan melihat mereka dengan tatapan mengejek yang berbicara banyak. Jelas, mereka terkejut melihat villa Sungai Kecil di panggung sebesar itu. Ku bilang, Li Luo sudah gila. Dia tidak bisa membedakan yang baik dari yang buruk sama sekali. Apakah dia pikir Villa Sungai Kecil memiliki peluang di sini? Duze Beixuan mencibir. Fokus saja pada diri kita sendiri, kata Duze Honglian datar. Tidak perlu peduli tentang hal lain. Adiknya tercengang. Biasanya, saudara perempuannya akan mendukungnya, tetapi sekarang dia tampaknya tidak tertarik dengan ejekan itu. Kak, House Luolan adalah saingan kita. Kamu tidak bisa mengubah pendirian hanya karena apa yang terjadi di Gua Umbra, bantahnya. Kau terlalu memikirkannya, kata Duze Honglian setelah jeda sejenak. Memang benar mereka menyelamatkanku di Gua Umbra, tapi itu tidak mengubah apapun, aku hanya berpikir bahwa mengejek tidak ada gunanya, bagaimanapun, hasilnya akan menjawab semuanya. Selain itu,
Katanya sambil berbalik menatap langsung wajah adiknya, apakah kamu tidak menyadari bahwa Li Luo, semakin kamu mengolok-oloknya, semakin tangguh dia. Duze Beixuan terkejut. Pasti dia tidak bisa melakukannya setiap saat. Namun, dia cukup yakin untuk menghentikan ejekan tersebut. Kontingen Villa Rawa besar berjalan melewati villa sungai kecil. Senyum berminyak Hanzi berhenti sedikit lebih lama pada Jiang Qinghe dan Li Luo. Mereka tahu racun yang dia sembunyikan di balik wajah ramah itu dengan sangat baik. Dia tidak mengatakan apa-apa, juga tidak perlu. Dia tahu posisi buruk yang mereka hadapi dengan sangat baik, dan ketidakmampuan mereka untuk menantangnya. Mereka tidak layak mendapat perhatian yang layak. Tapi saat matanya beralih ke depan, Li Luo tiba-tiba melangkah maju. Presiden Hanzi, lama tidak bertemu. Seluruh kelompok Villa Rawa besar berhenti dan berbalik. Duze Honglian mengerutkan kening. Hanzi menoleh ke Li Luo, senyumnya tidak goyah sedikit pun. Tuan Muda Li Luo, aku sekarang adalah wakil presiden Villa Rawa besar, dan bukan lagi presiden Villa Sun Creek. Anda dapat menambahkan, wakil, sebelum gelar saya. Li Luo mengibaskannya. Jangan khawatir. Dengan metodemu, aku yakin kamu dapat menghabisi presiden dengan cukup cepat dan menggantikannya. Petik 2. Para pengrajin rawa besar menjadi kaku, meskipun beberapa orang memandang Hanzi dengan khawatir. Senyum Hanzi mereda beberapa milimeter. Tuan Muda Li Luo, apakah Anda menghentikan saya untuk pertukaran yang tidak berarti seperti itu? Oh tidak, Li Luo menggelengkan kepalanya. Aku ingin berterima kasih. Wajahnya adalah ketenangan yang sangat tulus. Hanzi balas tersenyum dingin. Li Luo menghela nafas. Terima kasihku tulus. Jika bukan karena bajingan beracun sepertimu yang meninggalkan villa sungai kecil, bagaimana kami bisa berkembang begitu cepat sejak saat itu? Beberapa terkikik pelan. Tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata, Li Luo. Duze Honglian memotong. Lidah yang pintar tidak akan membuatmu lulus. Dia berbalik dan berjalan pergi. Orang-orang di villa rawa besar bergegas mengejarnya. Hanzi berhenti sejenak lebih lama. Tuan Muda, kamu adalah anak yang pintar. Tapi tetap saja hanya seorang anak laki-laki. Panggung seperti pameran aula pengrajin resonansi terlalu besar untuk villa sungai kecil. Itu akan menelanmu. Memaksa jalan ke depan hanya akan berakhir dengan aib. Karena dua kepala keluarga memperlakukanku dengan baik sekali, izinkan aku menawarkanmu nasihat ini, ambil villa sungai kecil dan tinggalkan tempat ini. Jika keras kepala, kamu akan kehilangan semua yang telah kamu bangun dengan susah payah. Dia kemudian berjalan. Adapun saran Hanzi yang terdengar ramah, Li Luo hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya dengan iba. Semakin hidup pra-pertarungan, semakin manis kemenangannya. Ayo pergi, kalau begitu. Ke tempat kita. Dia memberi isyarat kepada karyawannya yang sedang mendidih, lalu dia memimpin jalan bersama Jiang Qinghe ke halaman, menuju tempat yang dialokasikan untuk mereka. Sepanjang jalan, mereka bertemu dengan Li Bi, yang bersama sekelompok teman yang semuanya juga siswa berprestasi. Li Bi senior, Yan Lingqing melambai dengan antusias. Li Bi berbalik pada panggilan itu, tersenyum pada Yan Lingqing sebelum berbicara dengan Li Luo. Junior Li Luo, villa sungai kecil benar-benar datang. Dan itu semua berkat saran senior. Li Bi memberinya senyum bingung tapi sopan. Dia tidak tahu apakah itu sesuatu yang harus disyukuri. Villa sungai kecil tampak kumuh dibandingkan dengan villa-villa lainnya. Siapa wakilmu? Lingqing. Li Bi bertanya. Dia tahu bahwa villa sungai kecil tidak memiliki seniman kelas 5, jadi mereka yang terkuat pastilah seseorang yang setingkat dengan Yan Lingqing. Yan Lingqing menunjuk jari ragu-ragu pada Li Luo, yang tersenyum. Senior Li Bi, tuan muda kita yang akan naik ke atas panggung. Li Bi menatapnya dengan kaget. Apakah kamu bahkan tahu apa yang kamu lakukan? Dia meledak. Dia tidak bisa memahaminya, villa sungai kecil adalah keberadaan villa terlemah. Dan mereka mengirim pembuat resonansi kelas 3. Apakah mereka berniat menciptakan aksi komedi terhebat yang pernah ada? Li Bi senior, aku tahu apa yang aku lakukan. Dan percayalah, aku tidak akan menjatuhkan reputasi villa sungai kecil, kata Li Luo serius. Percaya padamu. Atas dasar apa? Itu tidak masuk akal. Paling-paling, villa sungai kecil bisa masuk kategori cairan roh kelas 3 dan cahaya pemurni. Tetapi villa-villa lain akan mengirim pengrajin resonansi kelas 5 yang dipersenjatai dengan formula bintang tinggi. Satu-satunya poin yang menjanjikan di villa sungai kecil adalah sumber air kelas 7 atas mereka, yang juga dimiliki villa-villa lain. Pengrajin resonansi kelas 3 dengan formula bintang rendah.
Li Luo tidak pernah bisa berharap untuk bersaing. Mereka akan ditertawakan dari halaman. Bagaimana hal itu bisa menarik siswa aula pengrajin resonansi? Li Bi menatapnya dengan kekecewaan. Lakukan sesukamu. Lalu dia pergi. Dia telah terpesona oleh kepercayaan dirinya di kedai, tetapi sekarang dia melihat bahwa itu hanya gertakan. Teman-temannya menoleh ke arahnya ketika mereka berada di luar jangkauan pendengaran. Itu Li Luo, tanya mereka penasaran. Dia menjadi sangat terkenal baru-baru ini. Oh ya? Aku dengar dia tampil luar biasa di Gua Umbra. Sekolah memberinya hadiah khusus. Dan dia juga enak dipandang, kata seorang senior yang berpakaian modis dengan tegas. Beberapa gadis lain juga ikut-ikutan tertawa terbahak-bahak. Sepertinya jantung senior Bing Tao berdebar. Tapi Jiang Qinghe telah mengklaim yang satu itu. Jadi berhati-hatilah agar dia tidak memukulmu. Bing Tao menghela nafas dan kemudian menggelengkan kepalanya. Tetap saja, penampilan cantik saja tidak akan mendatangkan bisnis, villa sungai kecil terlalu lemah. Mereka memiliki masa depan yang suram. Kamu sepertinya tertarik beberapa hari yang lalu kan? Dia bertanya pada Li Bi. Pasti itu Yan Lingqing dan pembicaraan manisnya. Tetap saja, kamu sebaiknya melihat masalah ini dengan kepala jernih, kamu tahu. Li Bi menghela nafas. Bing Tao adalah teman baiknya. Meskipun dia hanya seorang ahli seni kelas 4, dia juga sangat baik. Dia telah mengakui ketertarikannya pada villa sungai kecil kepada temannya beberapa hari yang lalu, tetapi Bing Tao menolaknya karena tidak masuk akal. Sekarang dia tahu itu adalah Li Luo yang mewakili villa sungai kecil, harapan terakhirnya telah sirna. Lupakan, jika Li Luo ingin bunuh diri, tidak ada yang bisa dia lakukan. Di sisi lain, oh tidak, senior Li Bi terlihat sangat kecewa. Yan Lingqing meratap. Ini semua salahmu, Li Luo. Dia memelototinya. Mengapa kamu harus bersikeras untuk berpartisipasi? Li Luo tidak bisa berkata-kata. Apakah tidak ada orang yang percaya padanya? Yah, kita lihat saja, dia berhasil. Pada posisi mereka yang dialokasikan, dia melihat beberapa wajah yang lebih dikenalnya. Yu Lang, Lu Qinger, Zhao Kuo, Bai Mengmeng, Xin Fu, dan beberapa lainnya datang untuk memberikan dukungan mereka. Li Luo berseri-seri dan melambai dengan antusias. Yu Lang memberi aba-aba dengan tegas. Tuan-tuan, buka spanduknya. Zhao Kuo dan yang lainnya bersorak saat mereka membukanya. Di atasnya ada kata-kata, terbang tinggi, Saudara Luo. Klub penggemar akan selalu berada tepat di belakangmu. Yan Lingqing menutupi wajahnya. Bisakah mereka tidak? Dia berbisik. Ini sangat memalukan. Li Luo membusungkan dadanya dengan bangga, aku pikir itu sudah sewajarnya, katanya. Baik untuk moral, bagaimanapun juga. Dan jika kita kalah nanti, setidaknya Yulang dan yang lainnya percaya padaku. Itu lebih baik dari kalian, keluh Li Luo. Yan Lingqing hampir tidak punya energi untuk mengangkat bahu. Lu Qinger berpikiran sama, hati-hati dengan keangkuhan. Bagaimana jika villa sungai kecil gagal? Aku percaya pada Li Luo. Yu Lang menyatakan dengan tegas. Selain itu, aku punya rencana cadangan. Dia melambai dengan anggun kepada Zhao Kuo dan yang lainnya. Mereka diam-diam membentangkan spanduk lain. Jangan khawatir, Saudara Luo. Coba lagi lain kali. Lu Qinger tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Mereka memiliki rencana di setiap hasil. Keyakinan pada Saudara Luo. Halaman terus tumbuh lebih hidup saat pagi hari berlalu. Bahkan siswa aula kultivator ada di sini untuk menonton hiburan. Menonton beberapa pemurnian adalah perubahan yang menyenangkan dan menenangkan setelah misi pembersihan mereka di Gua Umbra. Selain villa sungai kecil, setiap villa lain yang hadir dengan mudah berada di 20 teratas di kerajaan Xia. Begitulah standar undangan. Villa-villa ini semuanya telah membuktikan diri sebagai sangat mampu. Sebagai perbandingan, villa sungai kecil tidak terbukti di semua lini. Disinilah singa berkumpul. Villa-villa yang lebih lemah lembut seperti pemulung yang takut memungut sisa makanan saat raja-raja berpesta. Mereka pasti akan berakhir dengan tangan kosong, dan itu akan sangat memalukan. Kerumunan tiba-tiba berpisah untuk sebuah kelompok. Mereka dipimpin oleh putri pertama. Di belakangnya ada rombongan seniman terampil. Ekspresi arogan mereka adalah pernyataan tak terucapkan bahwa mereka tahu betapa bagusnya mereka. Itu Villa Istana Langit, anak kompi dari Istana Kerajaan. Mereka adalah villa terkemuka di kerajaan Xia, kecuali tentu saja aula pengrajin resonansi, kata Yan Lingqing kepada Li Luo. Dia mengangguk. Dia pernah mendengar tentang Villa Istana Langit sebelumnya, tentu saja.
Orang tidak bisa tidak mendengar tentang yang terbaik. Bahkan di antara villa-villa ini, mereka selalu menjadi pilihan pertama di pameran pengrajin setiap tahun. Untungnya untuk villa-villa lain, Aula Pengrajin Resonansi telah menetapkan kuota yang sulit untuk jumlah perekrutan untuk setiap villa, jika tidak, Villa Istana Langit akan menyapu sebagian besar talenta setiap tahun. Li Luo cukup yakin bahwa Villa Sungai Kecil bisa menduduki peringkat 10 besar dalam 6 bulan ke depan. Tapi untuk menyalip Villa Istana Langit, masih ada jalan panjang untuk itu. Setidaknya untuk saat ini, itu adalah tujuan yang terlalu tinggi. Tidak lama setelah kedatangan Villa Istana Langit, sebuah suara yang kuat memanggil, dan kerumunan itu terdiam. Semua orang beralih ke panggung. Para elit Aula Pengrajin Resonansi berjalan di atas panggung, digaharum oleh seorang nyonya cantik berjubah putih bersih. Rambut emasnya seperti mahkota di kepalanya, dan wajahnya memancarkan kebijaksanaan dewasa yang cocok untuk seorang ratu. Itu Dekan Aula Pengrajin Resonansi, Ling Zhaoying, kata Yan Lingqing dengan hormat. Dia satu-satunya ahli resonansi kelas 8 di kerajaan Xia. Dia memiliki resonansi cahaya kelas 8 atas. Dia menyeringai pada Jiang Qinghe. Ini adalah dekan yang terus berusaha membujuk Jiang Qinghe untuk bergabung dengan Aula Pengrajin Resonansi tetapi selalu gagal. Seorang ahli resonansi kelas 8 dengan resonansi cahaya kelas 8 atas, Li Luo kagum. Selain Jiang Qinghe, ini adalah resonansi cahaya kualitas tertinggi yang pernah dilihatnya sejauh ini. Bagaimanapun, kultivator resonansi air dan cahaya agak jarang, dan yang terakhir jauh lebih sedikit dibandingkan dengan yang pertama. Itulah sebabnya di industri mereka, selalu ada jauh lebih banyak cairan roh daripada cahaya pemurnian. Plus, dekan ini adalah pembuat resonansi kelas 8. Pengrajin resonansi berbeda dari alkemis dalam banyak hal. Yang paling penting, cairan roh dan cahaya pemurni seringkali harganya jauh lebih murah daripada pil dan ramuan dengan tingkat yang sama. Namun, banyak pil dan ramuan tidak dapat digunakan lebih dari sekali, karena mereka membuat perubahan drastis pada inti seseorang. Overdosis dapat menyebabkan destabilisasi. Namun, perbedaan ini hanya berlaku untuk cairan roh dan cahaya pemurni di bawah kelas 7. Di kelas 7 ke atas, ada lonjakan tajam dalam harga cairan roh dan cahaya pemurni, dan mereka jarang terlihat juga. Alasannya sangat sederhana. Jumlah perajin resonansi kelas 7 dapat dihitung dengan jari seseorang. Bagaimana dengan pengrajin kelas 8? Dekan Aula Pengrajin Resonansi adalah satu-satunya yang bisa membuat hal seperti itu. Orang hanya bisa membayangkan harga yang akan diambil masing-masing. Mereka bahkan mungkin tidak akan dijual. Mungkin hanya sekelompok kecil ahli adipati yang mampu membeli barang langka seperti itu. Dan untuk sesuatu dengan kualitas seperti itu, mereka mungkin bersedia menyerahkan kekayaan yang cukup besar. Pada tingkat setinggi itu, pembuat resonansi setara dengan alkemis. Ini juga mengapa Li Luo memilih jalur pembuat resonansi setelah dia memperoleh resonansinya. Setidaknya dia bisa membuat cairan rohnya sendiri dan memurnikan cahaya di masa depan. Dia tidak akan berada di bawah belas kasihan orang lain. Ling Zhaoying yang ratu berjalan ke atas panggung dan mengamati kerumunan. Dia mulai berbicara dengan suaranya yang berat dan serak. Selamat datang, kita semua akrab satu sama lain, dan kita tahu mengapa kita ada di sini. Saya tidak akan mengulangi frasa lama yang sama dan lelah. Atas nama Aula Pengrajin Resonansi dari Perguruan Tinggi Astral Sage, saya menyambut Anda semua tamu terhormat. Saya berharap bahwa siswa lulus kami menemukan rumah yang baik dengan Anda. Adapun aturan pameran pengrajin, semua orang sudah diberitahu sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Dia singkat sampai hampir kasar. Sebelum kerumunan benar-benar duduk untuk mendengarkan, pembukaannya sudah berakhir. Ling Zhaoying ini adalah karakter yang tegas. Li Luo tertawa. Yah, dia adalah ahli resonansi kelas 8. Statusnya di perguruan tinggi Astral Sage agak istimewa, aku mendengar bahwa kepala sekolah berusaha keras untuk mengundangnya ke sekolah, kata Jiang Qinghe. Li Luo mengangguk. Itu masuk akal. Pengrajin resonansi kelas 8 adalah keajaiban berjalan. Kemanapun mereka pergi, mereka akan diperebutkan dengan sengit. Bahkan para adipati tidak begitu berharga. Seorang mentor Aula Pengrajin Resonansi berjalan keluar. Putaran pertama pameran adalah babak kelas 3, katanya dengan suara menggelegar. Ada 6 villa yang berpartisipasi. Villa Rawa Besar, pengrajin, wakil presiden Hanzi, pembuat resonansi kelas 5. Villa Ultraviolet, pengrajin, wakil presiden Huang Fusu, pembuat resonansi kelas 5. Villa Badai Salju Arktik,
Pengrajin, Wakil Presiden Bingling, pembuat resonansi kelas 5. Villa Air Tinta. Pengrajin, Wakil Presiden Motai, pembuat resonansi kelas 5. Petik 2, petik 2. Pada nama belakang, suara mentor yang menggelegar dan penuh percaya diri tersendat, Villa Sungai Kecil, pembuat, Presiden Li Luo. Ah, ahli resonansi kelas 3. Kerumunan memproses ini dengan kebingungan. Pasti dia salah bacakan. Atau mereka salah dengar. Dari 6 villa, 5 lainnya adalah villa elit, reputasi mereka terkenal. Dan kemudian tiba-tiba Villa Sungai Kecil. Mereka hanya tahu bahwa itu berafiliasi dengan House Luolan, tetapi mereka bukan siapa-siapa di peringkat kerajaan Xia. Bahkan House Luolan sendiri lebih terkenal. Yang paling penting, villa-villa lain semuanya mengirim pengrajin resonansi kelas 5 untuk memurnikan cairan roh kelas 3, karena itu akan memungkinkan mereka untuk memaksimalkan potensi formula mereka dan menunjukkan yang terbaik. Bukan Villa Sungai Kecil, yang hanya mengirim pembuat resonansi kelas 3, nama Li Luo baru-baru ini dibicarakan dengan sedikit persetujuan dalam selentingan sekolah. Tetapi tetap saja, bagaimana dia bisa berharap untuk bersaing? Kerumunan Iguruehnya diam ketika mereka merenungkan putaran aneh ini. Hanzi berdiri lebih dulu, senyum palsu khasnya melekat kuat di wajahnya. Berikan kami yang terbaik, Wakil Presiden Hanzi, kata Du Zebeixuan sambil menyeringai. Semakin baik kamu membebaskan diri, semakin buruk Li Luo. Hanzi balas tersenyum. Jangan khawatir, Tuan Muda, Villa Rawa Besar tidak perlu takut dengan Villa Sungai Kecil. Duze Honglian sedikit lebih objektif, Villa Rawa Besar tidak pernah sekalipun menganggap Villa Sungai Kecil sebagai saingan kita. Mereka jauh dari tempat kita berada, kita memiliki ikan yang lebih besar untuk dipertimbangkan. Wakil Presiden Hanzi, kamu akan melakukan yang terbaik di babak kelas 3 sehingga Villa Rawa Besar bisa menjadi yang terbaik dari semua pesaing, tidak relatif hanya satu yang diunggulkan. Petik 2. Hanzi mengangguk dengan sungguh-sungguh. Anda benar, Nona Muda. Perspektif saya terlalu terbatas. Pada saat yang sama, di panggung tempat para pemimpin aula pengrajin resonansi duduk. Dekan Ling Zhaoying menoleh ke wanita di sisinya. Li Luo ini muridmu kan, Cichan? Mentor Li Luo mengangguk. Anak itu meminta saya untuk menarik tali agar dia masuk, jadi saya membiarkannya. Dia hanya pembuat resonansi kelas 3, dan dia di sini untuk membuat cairan roh kelas 3. Apakah anak ini mengira dia Jiang Qinghe? Ling Zhaoying berkomentar dengan senyum cerah. Apakah kebencian itu yang kudengar? Cichan mencatat dengan lembut. Sial, gadis itu. Resonansi cahaya tingkat 9. Bahkan aku belum mencapai level itu, tidak setelah seumur hidup. Ling Zhaoying cemberut. Menonton potensi itu hanya duduk di sana membunuhku. Dia menamparkan kursinya untuk penekanan, dan itu membuat beberapa orang terkejut. Untuk mereka masing-masing, jika dia tidak menyukai jalan dari seorang ahli resonansi, apakah Anda akan memaksanya untuk melakukannya? Ling Zhaoying menggelengkan kepalanya. Itu adalah topik yang telah dia kunjungi dan lalui berkali-kali selama beberapa tahun terakhir. Dia mengalihkan perhatiannya ke pemuda berambut perak sebagai gantinya. Yah, mari kita lihat apa yang dimiliki anak House Luolan ini, karena dia berani melawan seniman resonansi kelas 5. Jika dia di sini untuk membuat lelucon dari pertemuan aula pengrajin resonansi, maka Villa Sungai Kecil akan dilarang dari aulaku seumur hidup. Mentor Cichan menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa Ling Zhaoying selalu membenci pilihan Jiang Qinghe, dan itu memberikan kesan masam pada kata-katanya. Dia tidak benar-benar bermaksud mengancam itu, tetapi tetap benar bahwa Villa Sungai Kecil akan benar-benar dipermalukan jika Li Luo tidak melakukan keajaiban hari ini. Sehingga, dia melihat kembali ke anak didiknya yang nakal dan bandel ini. Apakah anak ini benar-benar akan bersinar? Li Luo berdiri, tidak menghiraukan keheranan di sekelilingnya. Sepertinya tidak ada yang percaya pada Villa Sungai Kecil. Dia menyeringai pada Jiang Qinghe dan Yan Lingqing. Kenapa ya? Yan Lingqing benar-benar dalam suasana hati yang buruk. Lakukan yang terbaik di luar sana, kata Jiang Qinghe dengan kepala miring yang khas. Dia tahu bahwa Li Luo memiliki formula bintang 4 dari Bai Mengmeng, yang akan membantu mereka memperpendek jarak dengan villa lain, tetapi tidak menutupnya. Bagaimanapun, pesaing lainnya semuanya adalah pembuat resonansi kelas 5. Membuat cairan roh kelas 3 dan cahaya pemurni adalah jalan-jalan di taman bagi mereka, dan mereka pasti bisa menghasilkan beberapa cairan dan cahaya yang halus kualitas Nua. Li Luo hanyalah seorang seniman kelas 3. Bagaimana mungkin dia bisa menutupi jarak di antara mereka? Kai Wei mengipasi dirinya sendiri,
mencoba mengekang kekesalannya sendiri, Villa Sungai Kecil akhirnya berhasil mengumpulkan reputasi yang sederhana, dan mereka berada dalam situasi yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Tapi kekalahan di sini hari ini bisa membuat mereka jatuh kembali ke titik awal. Tetap saja, bukan tempatnya untuk menuntut sebaliknya, tidak jika pembuat keputusan akhir, Li Luo dan Jiang Qinghe, telah menyetujui ini. Lebih penting lagi, dia mengerti mereka berdua. Mereka bahkan lebih berinvestasi di House Luolan dan Villa Sungai Kecil daripada dia. Tidak mungkin mereka tidak mengetahui implikasi dari kegagalan di sini hari ini. Jika mereka tetap memilih untuk terus maju, maka mereka harus memiliki sesuatu di lengan baju mereka. Adapun apa itu, dia hanya harus menunggu dan melihat. Li Luo berjalan keluar dari posisi Villa Sungai Kecil dan menuju ke tengah, di mana platform pemurnian telah disiapkan untuknya. Di Villa Istana Langit, putri pertama telah melihat Li Luo. Bocah itu sepertinya muncul di mana-mana. Pertama keributan di Gua Umbra, dan sekarang dia juga ada di sini di pameran pengrajin. Dia memang mampu, atau sepenuhnya gila. Putri pertama melihat ke arah seorang pria parubaya di sisinya, yang rambutnya diwarnai dengan warna putih. Tuan Guisu, apakah ada kemungkinan perajin resonansi kelas 3 dapat menantang perajin kelas 5? Pria bernama Guisu tertawa. Yang mulia, apakah Anda mengacu pada Presiden Li Luo dari Villa Sungai Kecil? Itu sangat sulit. Dia melanjutkan tanpa diminta, Villa Sungai Kecil tidak memiliki pengalaman dan kedalaman dalam penelitian mereka. Dibandingkan dengan villa elit seperti Villa Rawa Besar, mereka kalah dalam segala aspek. 3 faktor utama dalam pemurnian adalah perajin, formula, dan sumber air rahasia. Pertama, dalam hal kecerdasan resonansi, Villa Sungai Kecil jauh di belakang, kelas 3 melawan 5. Untuk formula, Villa Sungai Kecil belum pernah menampilkan formula bintang 4 sebelumnya. Sedangkan untuk villa-villa elit ini, satu-satunya alasan mereka akan bergabung dengan kompetisi kelas 3 yang rendah adalah karena cairan roh kelas 3 dan cahaya pemurni bisa menjadi salah satu spesialisasi pasar mereka. Semuanya akan membawa formula bintang 4, tanpa terkecuali. Mengenai sumber air rahasia, aku mendengar bahwa Villa Sungai Kecil baru-baru ini memiliki sumber air rahasia kelas 7 atas. Ini adalah satu-satunya keuntungan mereka. 5 villa lainnya hanya memiliki sumber air kelas 7 yang lebih rendah. Mungkin 1 inci di depan mereka dalam hal ini. Meski begitu, perbedaan antara kelas atas dan bawah tidak cukup bagi mereka untuk membalikkan keadaan. Itu penilaian saya, Presiden Li Luo seharusnya tidak memiliki peluang sama sekali. Putri pertama mengangguk sambil berpikir. Pendapat Guisu adalah profesional. Itu terukur, dihitung, dan didasarkan pada banyak pengalaman. Tapi dia tidak akan menganggapnya berlebihan. Dia tahu bahwa Jiang Qinghe dan Li Luo pasti telah mencapai kesimpulan yang sama seperti Guisu. Jadi mengapa mereka datang? Mereka harus mencoba sesuatu, dan mereka harus cukup percaya diri untuk mempertaruhkan reputasi Villa Sungai Kecil. Tapi apa yang bisa membuat Li Luo begitu percaya diri? Putri pertama sangat penasaran. Setelah insiden di Gua Umbra, dia tidak lagi meremehkan Li Luo. Pria itu tidak berbahaya seperti es batu, mengambang tanpa bahaya di bawah sinar matahari yang cerah di langit, Jiang Qinghe. Namun dia seperti gunung es, menyembunyikan bahayanya di bawah air. Li Luo ini jelas lebih dari sekadar terlihat. Saat dia berjalan di atas panggung, itu membuatnya dekat dengan Hanzi, yang tersenyum hangat padanya. Li Luo melemparkan pandangan ceroboh ke arahnya. Oh, Hanzi. Apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan kepada saya, Tuan Muda Li Luo? Hanzi bertanya dengan santai. Ketika diberi kesempatan, aku akan membuat orang menghajarmu sampai mati. Ketika kamu menginjakkan kaki di luar di masa depan, ingatlah untuk meminta keluarga Duze untuk mengatur lebih banyak pengawal untukmu. Petik 2. Senyum Hanzi membeku di wajahnya. Dia terkejut dengan ancaman telanjang dan racun murni yang mendukung deklarasi mengancam Li Luo. Ini melanggar hukum. Ketenangan Hanzi tergelincir. Kamu melanggar aturan, Tuan Muda Li Luo, katanya muram, keluarga Duze mungkin merespons dengan baik kepada para pembuat villa Sungai Kecil. Oh, aturannya sudah dilanggar sejak lama, kamu membakarnya menjadi abu bersama dengan laboratorium penelitian di Villa Sungai Kecil. Petik 2. Li Luo berjalan ke platform pemurnian yang dipersiapkan untuknya. Hanzi memperhatikannya pergi, melotot. Akhirnya, dia mendengus dan menghapusnya dari pikirannya, keluarga Luolan berada di tanah yang goyah. Tangan mereka penuh hanya untuk tetap mengapung, tapi ingin mengancam dia. Itu naif.
Apakah Li Luo berpikir bahwa dia akan terintimidasi oleh itu? Maka biarkanlah. Jika kamu akan mengancamku, maka aku akan memperlakukanmu dengan baik. Dan ini adalah kesempatan terbaik bagiku untuk berurusan denganmu, ketika kamu telah melayani diri sendiri di piring perak. Kisah mantan Presiden Villa Sungai Kecil menjatuhkan presiden yang sekarang, itu akan menjadi satu untuk buku. Paku sempurna di peti mati yang telah dibangun dengan mantap di sekitar Villa Sungai Kecil selama beberapa tahun terakhir. Li Luo tidak lagi memperhatikan Hanzi setelah itu, meskipun dia masih memiliki niat membunuh yang serius terhadap pria itu. Hanzi tidak hanya mengkhianati rumah Luolan, tetapi juga menghancurkan pekerjaan mereka. Li Luo masih mendidih karena itu. House Luolan juga tidak memperlakukannya dengan buruk. Hanzi mampu naik ke kelas 5 berkat dukungan yang murah hati dari House Luolan. Tapi sekarang setelah rumah itu lemah, dia dengan senang hati menendang mereka saat mereka turun untuk mengambil hati majikan barunya dan melarikan diri ke keluarga Duse. Itu adalah bel awal yang menandai matinya aturan. Li Luo tidak menangani masalah ini sebelumnya karena dia memiliki terlalu banyak hal lain di piringnya. Dan Hanzi telah menyerah setelah bergabung dengan Villa Rawa Besar juga. Sampai sekarang, setidaknya, ketika dia secara pribadi mengambil bagian dalam kompetisi mereka untuk menghina mereka. Kata-kata Li Luo bukanlah ancaman kosong. Jika dia melihat kesempatan, dia akan dengan senang hati menurunkan kekuatan House Luolan untuk menghabisi Hanzi tanpa berpikir dua kali. Li Luo berdiri diam di platform pemurniannya, menatap kerumunan besar itu. Itu banyak tekanan. Li Luo tidak terpengaruh. Dia tahu bahwa hanya sedikit di antara mereka yang percaya padanya, tetapi ini adalah bagian penting dari rencananya. Semakin mereka meragukannya, semakin besar kejutan ketika hasilnya diumumkan. Mereka akan lebih mengingat Villa Sungai Kecil karena itu. Dia percaya bahwa setelah pameran pengrajin ini, Villa Sungai Kecil akan berada di jalur yang tak terbendung menuju kejayaan, bahkan jika mereka tidak akan segera menjadi salah satu villa teratas. Sebuah bel berbunyi sekali, nada yang jelas tergantung di udara. Suara mentor aula pengrajin resonansi menggelegar lagi. Dengan ini putaran kelas 3 secara resmi dimulai. Dengan teriakan yang menandakan dimulainya kompetisi, suasana pameran langsung memanas. Tatapan tajam para penonton terfokus pada platform yang ditinggikan. Penonton juga termasuk banyak siswa aula pengrajin resonansi, yang semuanya kurang familiar dengan adegan yang disajikan di hadapan mereka. Akibatnya, mata mereka terpaku pada proses pembuatan cairan roh dan cahaya pemurni yang dibuat secara tidak biasa ini, bertekad untuk lebih memahami dan menghargai prosesnya. Pada 6 bengkel pemurnian, 5 pengrajin resonansi kelas 5 memiliki penampilan tenang yang acuh tak acuh. Memanfaatkan keahlian dan keterampilan mereka untuk memurnikan cairan roh kelas 3 dan cahaya pemurni benar-benar berlebihan. Jika bukan karena fakta bahwa setiap keluarga berencana untuk mendemonstrasikan karya pamungkas mereka, seorang ahli resonansi kelas 4 junior sudah lebih dari cukup. Gerakan mereka yang halus dan anggun mengalahkan pengalaman mereka. Air dan energi resonansi cahaya menyembur keluar seperti air pasang, mengalir dengan sangat mudah dan terkendali hanya dengan gerakan kecil dari jari-jari mereka. Seolah-olah hidup itu meniru seni itu sendiri. Kekuatan resonansi menyelimuti banyak bahan pada platform pemurnian, secara harmonis hancur menjadi bubuk halus saat mereka membentuk simfoni yang megah di dalam botol kristal. Segera setelah itu, kilatan yang menyilaukan mendahului perpaduan bahan-bahan yang agung. Harus dikatakan bahwa Hanzi dan pengrajin resonansi kelas 5 lainnya benar-benar individu terbaik untuk menampilkan keajaiban indah dari setiap villa buatan. Kemampuan luar biasa mereka terungkap dengan jelas di tengah penyempurnaan cairan roh dan cahaya pemurnian. Setiap orang yang memiliki hak istimewa untuk menonton adegan ini hanya merasa kagum. Namun, tidak semuanya berjalan sesuai rencana, dan beberapa elemen sumbang telah dilemparkan ke dalam campuran. Sebuah tabung kristal di platform pemurnian Li Luo bergetar hebat dan kuat ketika bahan-bahannya bergabung, akhirnya memuncak dalam tampilan yang kacau dan meledak-ledak. Dia telah membuat kesalahan selama langkah terakhir menggabungkan bahan-bahan menjadi satu. Sejujurnya, pemandangan seperti itu tidak jarang. Namun, dibandingkan dengan gerakan yang mengalir dengan lancar dari para pembuat resonansi kelas 5, kesalahan langkah Li Luo tampak lebih mencolok. Bisikan rendah mulai beredar di sekitar pameran. Bahkan orang bodoh yang buta huruf pun tahu bahwa keterampilan Li Luo tidak setara dengan pesaing lainnya, tindakannya tersentak-sentak dan tidak terlatih. Kesulitan meramu cairan roh kelas 3 bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Perhatian semua orang terfokus di atas platform pemurnian. Secara khusus,
Mei Xuaner tertawa terbahak-bahak melihat pemandangan ini, segera berbalik menghadap Libby, lihat. Sepertinya aku tidak salah, villa sungai kecil adalah api di tempat sampah. Begitu kamu melompat lebih dulu, kamu akan hancur. Petik 2. Libby tidak repot-repot membalas, sedangkan Bing Tao hanya mengangguk, berbisik dengan nada pelan, Mei Xuaner mungkin menjengkelkan, tapi kata-katanya tidak salah, villa sungai kecil selalu lemah. Selanjutnya, mereka hanya mengirim pembuat resonansi kelas 3. Bukankah mereka hanya mencoba merusak apa yang tersisa dari reputasi mereka sendiri? Jika mereka bahkan tidak mau repot-repot mempertahankan reputasi mereka sendiri, itu adalah tempat yang buruk. Libby berhenti sejenak sebelum menghela nafas tak berdaya, aku tidak pernah mengatakan bahwa aku pasti akan bergabung dengan villa sungai kecil. Cukup, mari kita tunggu saja akhir kompetisi. Petik 2. Bing Tao melambaikan tangannya dengan kekalahan, tidak menyebutkan hal lain. Di sisi lain, Mei Xuaner terkekeh gembira, villa sungai kecil pasti akan menjadi lelucon terbesar selama pameran pengrajin ini. Masuknya mereka hanya menodai standar pameran yang tinggi. Meskipun kata-katanya tidak enak untuk didengar, beberapa siswa pasti terpengaruh, mengangguk setuju. Sepertinya semua harapan hilang. Li Luo, di sisi lain, benar-benar mengabaikan apa yang terjadi di antara para penonton. Dia sepenuhnya fokus dan berkonsentrasi pada proses pemurnian. Pengalih perhatian dunia telah menghilang di benaknya. Ekspresinya tenang, dan dia tampaknya tidak terpengaruh oleh kesalahan sebelumnya. Ini bukan terakhir kalinya adegan seperti itu terjadi, dan karenanya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jumlah kegagalan akan menjadi tidak penting. Pada akhirnya, yang benar-benar penting adalah memurnikan cairan roh kelas 3 dalam waktu yang ditentukan. Dia mengulurkan telapak tangannya, dan kekuatan resonansi yang berbentuk sulur mengular, langsung membungkus bahan-bahannya. Dalam sekejap, mereka benar-benar disempurnakan oleh kekuatannya, membersihkan mereka dari kotoran mereka sebelum dipisahkan menjadi jumlah yang sesuai. Setelah beberapa saat pengukuran, bahan-bahan tersebut digabungkan dalam tabung kristal. Proses fusi dimulai lagi. Waktu berangsur-angsur berlalu saat Li Luo terus bereksperimen dalam pandangan luas. Upaya berikutnya menyebabkan 3 kegagalan lainnya. Namun, dia bukan satu-satunya yang kecewa pada dirinya sendiri. Pengrajin resonansi kelas 5 lainnya, dengan pengecualian Hanzi, juga merasakan hal yang sama pada prosesnya. Meskipun perajin resonansi kelas 5 tidak memiliki peluang sukses yang terjamin, mereka tidak bertindak begitu sembrono. Namun, Li Luo sama sekali tidak peduli dengan pendapat mereka. Dengan kemampuannya yang tak tertandingi untuk berkonsentrasi, cairan roh kupu-kupu berkembang miliknya telah mencapai sepertiga dari jalan menuju perpaduan yang sempurna. Kemajuan seperti itu tertinggal di belakang, rekan-rekannya, tetapi dia tidak bingung, mengambil segala sesuatunya ke dalam ritmenya sendiri. Di atas platform yang ditinggikan, ekspresi Dekan Ling Zhaoying menyala sesaat saat dia fokus pada Li Luo. Cairan roh Li Luo telah mengalami lebih dari 10 langkah peleburan yang berbeda. Ini bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh formula bintang 3. Seperti yang aku katakan, anak nakal ini tidak sepenuhnya mati rasa. Dia tidak akan mencoba melakukan sesuatu yang dia tidak punya kesempatan untuk berhasil. Sepertinya ini adalah kartu as tersembunyinya, mentor Cichan berkomentar dengan datar. Jadi sepertinya dia menggunakan formula bintang 4. Ling Zhaoying mengangguk. Aku tidak tahu di dunia mana dia bisa menemukan sesuatu seperti itu, tapi aku rasa aku tidak salah. Tatapan mentor Cichan menunjukkan minat. Ling Zhaoying adalah ahli resonansi kelas 8 dan sangat cerdik. Jika dia berkata begitu, maka itu pasti benar. Adapun bagaimana dia bisa mendapatkan formula bintang 4. Mentor Cichan memiliki kecurigaan saat dia tersenyum. Li Luo ini pasti telah menyihir Bai Mengmeng, gadis polos itu. Untuk apa lagi-lagi dia bekerja begitu keras demi dia. Namun, bahkan dengan formula bintang 4, celahnya tidak mudah ditutup. Ling Zhaoying tersenyum sambil mengelus dagunya. Itu setidaknya meningkatkan peluangnya. Siapa yang tahu trik lain apa yang mungkin disembunyikan Li Luo? Mentor Cichan menjawab. Itu tampak seolah-olah hal-hal yang memanas. Oh, apakah aku merasakan pilih kasih? Ling Zhaoying tersenyum. Cichan berseri-seri, tapi dia tidak menjawab. Berbicara secara logis, peluang keberhasilan Li Luo sangat kecil. Namun, akal sehat sering tidak berlaku untuk iblis ini. Dia hanya akan membuat orang terkejut, dan tidak akan sebaliknya. Tik-tok tik-tok. Waktu melanjutkan perjalanannya yang tak terhindarkan saat kompetisi berlanjut. Di bawah pengawasan penonton,
5 pembuat resonansi lainnya mencapai tingkat penyelesaian yang lebih besar. Hanzi sangat menarik perhatian. Dia adalah satu-satunya yang tidak membuat satu kesalahan pun sejauh ini. Bahkan beberapa pembuat resonansi kelas 6 villa besar mengangguk sebagai penghargaan atas kemampuannya. Hanzi ini memiliki bakat. Meskipun ia telah disesatkan di masa lalu, memasuki villa sungai kecil akhirnya memberinya lingkungan untuk mengembangkan potensinya, mencapai ketinggiannya saat ini. Du Ze Beixuan dan Du Ze Honglian sama-sama melihat pemandangan di atas platform pemurnian dengan puas. Penampilan Hanzi benar-benar terpuji. Sepertinya tekad Hanzi untuk menunjukkan nilainya jelas untuk dilihat semua orang, aku pikir dia akan cukup baik untuk tidak mengasihani rumah lamanya. Du Ze Beixuan menyeringai. Du Ze Honglian dengan tajam menjawab, biasanya, kebanyakan pengkhianat kejam terhadap afiliasi mereka sebelumnya, aku pikir Hanzi ingin benar-benar menghancurkan moral villa sungai kecil. Itu adalah hal terpenting di matanya. Kakak, tidakkah menurutmu hasilnya telah ditetapkan? Du Ze Beixuan dengan santai berkomentar. Li Luo terlalu mencolok baru-baru ini. Ini mungkin akhirnya menjadi kesempatan untuk menekannya dengan benar. Petik 2. Du Ze Honglian mendengarkan tanpa komentar, berhenti sejenak. Jika itu di masa lalu, dia akan tertawa dingin sekarang, sama sekali mengabaikan Li Luo. Namun kejadian di Gua Umbra telah mengubahnya. Bocah ini benar-benar misterius dan tak terduga. Akibatnya, jawabannya kurang meyakinkan. Mungkin, aku kira hasilnya akan menjelaskannya. Petik 2. Matahari naik lebih tinggi ke udara, membawa serta panas fisik agar sesuai dengan atmosfer di bawahnya. Dan kemudian gong yang sama yang telah mengumumkan dimulainya ronde terdengar di seluruh platform pemurnian, dan semua orang duduk lebih tegak. Itu menandakan selesainya seseorang. Tidak mengherankan siapapun, yang pertama selesai adalah Hanzi dari Villa Rawa Besar. Dia mengangkat botol kristal dengan senyum puas. Cairan abu-abu gelap berputar-putar di dalamnya, konsistensinya hampir seperti pasta. Itu dipenuhi dengan endapan seperti abu yang menari-nari dengan cahaya yang mengejutkan terlepas dari ketebalan larutan. Mereka yang akrab dengan cairan roh dan cahaya pemurni segera mengenalinya. Itu yang digunakan Villa Rawa Besar untuk bersaing dengan villa elit lainnya, cairan roh debu kasar. Ini adalah satu-satunya formula bintang 4 Villa Rawa Besar di antara jajaran cairan roh kelas 3. Ada sorak-sorai dan tepuk tangan yang menyetujui untuk karyanya. Hanzi tampaknya berada di posisi yang tepat untuk memenangkan babak ini. Dia tidak hanya mengeksekusi proses pemurnian yang sempurna, tetapi dia melakukannya dalam waktu tercepat. Baik Du Ze Honglian dan Du Ze Beixuan tersenyum, puas dengan pekerjaannya. Hanzi menggosok kedua tangannya dengan senang, lalu dia melihat ke arah Li Luo. Bocah itu sepertinya tidak menyadari fakta bahwa Hanzi sudah selesai. Dia masih jauh dari kesuksesan. Hanzi tersenyum. Seorang pembuat resonansi kelas 3 belaka. Tidak ada jumlah bakat yang bisa membantunya menyalip pembuat resonansi kelas 5. Tentu saja, kecepatan bukanlah salah satu kriteria penilaian. Kekuatan penempaan terakhir adalah segalanya. Hanzi senang dengan pekerjaannya hari ini. Dia yakin bahwa cairan rohnya akan menjadi yang terbaik dari semua yang diproduksi hari ini. Dengan ini, dia bisa berbicara sebanyak yang dia inginkan. Tidak lama setelah Hanzi selesai, 4 pengrajin resonansi kelas 5 lainnya juga selesai. Mereka juga terlihat sangat senang dengan kreasi mereka. Yang membuat semua orang berbalik ke arah pesaing terakhir, Li Luo. Dia masih harus menyelesaikannya. Langkah demi langkah, dia bergerak melalui prosedur. Konsentrasinya mutlak, dan dia tersesat ke dunia yang mengawasi setiap momennya dari setiap sudut. Di kontingen villa sungai kecil, Yan Lingqing dan Kei Wei berada di samping diri mereka sendiri dengan kecemasan. Meskipun rela dirinya untuk bersantai, punggung Jiang Qinghe telah tumbuh lebih lurus dan lebih lurus selama kompetisi, dan sekarang mata emasnya terpaku erat pada Li Luo, membungkuk di atas platform pemurniannya. Ayo, saudara Luo, Yulang mengumpulkan geng untuk bersorak. Lu Qinger dan Bai Mengmeng adalah gumpalan kegugupan yang identik. Teriakan mereka segera membuat beberapa siswa aula kultivator bergabung. Bagaimanapun, mereka di sini hanya untuk bersenang-senang, mereka tidak peduli dengan politik atau faksi. Selain itu, kepahlawanan Li Luo di Gua Umbra telah membuatnya sangat dihormati, dan mereka menunjukkannya sekarang melalui dukungan yang terbuka dan murah hati. Tak lama kemudian, sorak-sorai mengambil momentum yang kuat, membuat villa-villa lain tercengang. Mereka tidak menyangka Li Luo menjadi begitu terkenal di perguruan tinggi Astral Sage. Bukankah dia baru saja masuk sekolah setengah tahun yang lalu?
Li Luo tidak menyadari dorongan itu seperti halnya tekanan diam-diam. Dia memasuki fase yang paling rumit sekarang, di mana reaksi kompleks antara senyawa rumitnya akhirnya mulai terpicu. Deretan tabung reaksi terbentang di hadapannya, dan dia menenun simfoni yang rumit dengan jari-jarinya. Resonansi cahaya airnya menari-nari dalam benang, mengirimkan cahaya berkilauan dari kilau transparan air dan kaca. Setiap gerakan jarinya mengirimkan aliran kekuatan resonansi ke dalam tabung reaksi, mengkatalisasi reaksi dan memperkuat potensinya lebih jauh dan lebih dalam. Seperti pelacur yang melambaikan selempangnya, Li Luo melemparkan lebih banyak kekuatan, seluruh dirinya asyik dengan tugasnya. Dia memikat penonton dan bahan-bahannya, merayu mereka sesuai keinginannya. Dia tampak sempurna, tak terkalahkan. Dia tidak bisa melakukan kesalahan. Ketika bahan-bahan mulai menyatu, semakin banyak kotoran yang hilang, sampai semuanya berkilau seperti kristal di bawah cahaya. Di atas panggung, Ling Xiaoying mengerutkan kening. Ada yang aneh dengan kekuatan resonansi anak itu. Li Luo memiliki resonansi ganda, jawab Qichan. Itu yang diharapkan. Tidak, kata Ling Xiaoying tidak yakin. Ini bukan resonansi ganda, kekuatan resonansinya membuat bahan-bahan itu lebih murni dari yang seharusnya. Ini adalah kemurnian yang cocok dengan pembuat resonansi kelas 5 lainnya. Sangat aneh. Qichan terkejut dengan ini. Bagaimana itu bisa terjadi? Resonansi pertamanya adalah air, tetapi yang kedua adalah kayu. Tentunya kekuatan resonansi kayu tidak memberikan bantuan untuk membuat cairan roh dan memurnikan cahaya. Ling Xiaoying menggelengkan kepalanya untuk menghilangkan kejengkelan irasional yang dia rasakan. Yah, bagaimanapun juga, anak itu memiliki dasar yang bagus. Dia membuat beberapa kesalahan di awal, tetapi dia menyesuaikan diri dengan cukup cepat. Aku pikir yang satu ini harus sukses. Dan aku benar, itu terlihat seperti formula bintang 4 bagiku. Qichan juga tidak terkejut. Li Luo adalah pembuat resonansi kelas 3, jadi cairan roh kelas 3 hanya pada batas dari apa yang bisa dia capai. Sukses tidak dijamin, tetapi itu juga tidak mengejutkan. Kekuatan penempaan adalah segalanya. Itu adalah tanda yang dapat diukur dari kekuatan villa yang kamu perjuangkan. Sekarang semua orang telah memulai dengan pijakan yang sama dari formula bintang 4, pembuat resonansi kelas 3 seperti Li Luo secara teknis harus jauh di belakang pembuat resonansi kelas 5 lainnya dalam hal eksekusi. Itulah tepatnya mengapa ada dua nilai angka yang memisahkan mereka. Adapun sumber air rahasia kelas 7, 5 pengrajin kelas 5 lainnya juga memilikinya. Bagaimana Li Luo akan mengejar? Waktu terus berjalan, dan kompetisi hampir berakhir sekarang. Saat sorakan dan teriakan terdengar, kekuatan resonansi Li Luo tiba-tiba meraung dalam gelombang yang megah, dan semua solusi bangkit dari botol mereka untuk membentuk pusaran di udara. Di dalam bahan, kekuatan resonansi adalah jangkar, menyatukan semuanya, memolesnya sampai cahaya bintang mulai berkilau dan bersinar dari dalam. Akhirnya, tetesan cairan berembun mulai menetes ke dalam botol kristal yang dipegang Li Luo, yang sebagian sudah terisi dengan sumber air rahasia yang telah dia siapkan. Sebuah sulur tipis asap membubung, masih berkilauan dengan bintik-bintik cahaya bintang. Itu menari di tepi botol seperti peri yang dibebaskan. Cairan roh kupu-kupu berkembang, akhirnya selesai. Seluruh penonton memberinya tepuk tangan meriah. Li Luo akhirnya menyadarinya, suara itu kembali ke telinga dan otaknya saat konsentrasinya memudar. Dia menerimanya dengan senyum penuh terima kasih. Teman-teman sekolahnya luar biasa. Yang dia buat hanyalah cairan roh kelas 3, kata Mei Xuaner, menggelengkan kepalanya dengan jijik. Dari cara klub penggemarnya menjadi gila, mereka akan mengira dia mengalahkan semua seniman kelas 5 lainnya. Hasilnya belum keluar, tegur Libby sambil mengerutkan kening. Jadi aku tidak mengerti mengapa kamu harus terus melepaskan lidahmu. Dia mulai terganggu oleh keluhan licik Mei Xuaner. Seolah-olah itu membuat perbedaan, Mei Xuaner membalas. Libby tetap diam, berbalik untuk melihat Li Luo berjalan menuju mentor di atas panggung untuk langkah terakhir dari keseluruhan proses. Langkah terpenting dari semuanya, tes kekuatan penempaan. Kerumunan terdiam ketika mentor acara mulai berjalan menuju tempat cairan dan cahaya diatur di atas meja. Keheningan yang lama menyapu kerumunan saat mereka menunggu hasilnya. Mentor pertama berjalan menuju platform Hanzi, dia mengambil langkah mundur menyambut, memberi isyarat dengan senyum ke arah ciptaannya. Mentor mengangguk dan mengambil cairan roh, memasukkan jarum pengukur temper. Beberapa detik berlalu, kerumunan itu masih dengan penuh semangat diam. Villa Rawa Besar, Hanzi.
Cairan rohmu memiliki kekuatan penempaan, 66%, mentor itu mengumumkan dengan senyum lebar persetujuan. Sorakan nyaring terdengar, dan mereka yang berpengalaman dalam bisnis itu mengangguk setuju. Formula bintang 4 untuk cairan roh kelas 3 harus memiliki batas atas sekitar 70%. Mencapai 66% sudah memenuhi syarat sebagai cairan roh yang sangat baik. Tentu saja, Hanzi mampu mencapai ini karena dia adalah ahli resonansi kelas 5. Pengrajin resonansi kelas 3 seharusnya hanya bisa mencapai sekitar 63%. Yang juga merupakan standar rata-rata cairan roh debu kasar Villa Big Swamp di pasar. Lagi pula, bahkan Villa Rawa Besar tidak memiliki kemewahan untuk menugaskan pembuat resonansi kelas 5 mereka untuk memurnikan cairan roh kelas 3. Itu bukan alokasi tenaga kerja mereka yang efisien. Kecuali ada gangguan mendadak, aku pikir Hanzi harus menjadi pemenang, kata Guisu kepada putri pertama. Dia mengangguk kecil sebagai tanda terima. Kesal, itu adalah hal yang sama sekali tidak bisa kamu prediksi. Dan Li Luo, Guisu meliriknya ke samping. Entah bagaimana, dia tampak sangat tertarik pada anak laki-laki itu. Mungkinkah ada sesuatu yang terjadi di antara mereka? Guisu mempertimbangkannya sejenak. Satu-satunya nilai jual mereka adalah sumber air rahasia kelas 7 atas. Jika Li Luo menggunakan formula bintang 3, tidak ada jumlah jenius yang akan mendorongnya melewati 60%, itu batas atas formula bintang 3. Petik 2. Dan jika Li Luo menggunakan formula bintang 4. Aku belum pernah mendengar tentang villa sungai kecil yang memiliki formula bintang 4, kata Guisu, terkejut. Hanya karena kamu belum pernah mendengarnya, bukan berarti mereka tidak akan pernah memilikinya, kata putri pertama sambil tersenyum tipis. Karena Li Luo dapat mengeluarkan sumber air rahasia kelas 7 dari topinya, siapa bilang dia tidak bisa mengeluarkan formula bintang 4 dari udara tipis juga. Guisu memutar matanya ke dalam. Putri pertama tidak mengerti industri cairan roh dan cahaya pemurnian. Formula bernilai jutaan Sky Gold. Setiap formula bintang 4 secara hati-hati dilacak dan dipantau oleh para ahli di industri ini. Formula bintang 4 ditarik keluar dari udara tipis. Mustahil. Namun, karena putri pertama telah mendesaknya untuk sebuah jawaban, dia harus menjawab, untuk menghormati statusnya. Bahkan jika Li Luo memiliki formula bintang 4, pembuat resonansi kelas 3 seperti dia hanya akan mampu menghasilkan sesuatu gurutara 60% dan 62%. Itulah perbedaan yang tidak dapat diatasi antara dia dan pembuat resonansi kelas 5 lainnya seperti Hanzi. Jika Li Luo mencapai 63%, aku akan melihat itu sebagai kemenangan besar baginya. Dia pada dasarnya akan membuktikan bahwa dia tidak memiliki pengalaman sebagai pembuat resonansi. Itu akan menunjukkan bahwa dia bisa menandingi hasil mereka begitu dia mencapai kelas 4, yang merupakan sesuatu yang hanya bisa diklaim oleh para jenius di antara para seniman. Putri pertama mengangguk lagi. Sementara itu di atas panggung, bahkan mentor penyelenggara tidak bisa menahan komentar cepat. Selamat, katanya kepada Hanzi. Sebagai pembuat resonansi sendiri, dia tahu bahwa hasil ini sangat mengesankan. Bahkan sebelum dia menguji produk pengrajin lainnya, dia tahu bahwa produk Hanzi kemungkinan besar akan menjadi yang tertinggi. Hanzi mengangguk kembali dengan sopan sebelum berbalik untuk melihat Li Luo. Li Luo sibuk meregangkan kekusutan di punggungnya. Itu benar-benar proses yang melelahkan. Merasakan tatapan Hanzi, dia menegakkan tubuh untuk menatapnya, kutumbuk kamu sampai mati. Mulutnya diam. Mata Hanzi berkilat marah. Oh, Li Luo, kata-katamu mungkin penuh dengan api, tetapi itu tidak akan menyelamatkanmu dari kekalahanmu hari ini. Mentor itu terus menguji kreasi 4 pengrajin resonansi kelas 5 lainnya. Villa Ultraviolet, Huang Fusu. Kekuatan penempaan 64%. Villa Badai Salju Arktik, Bingling. Kekuatan penempaan 65%. Villa Air Tinta, Motai. Kekuatan penempaan 64%. Petik 2, petik 2. Sorak-sorai terdengar tanpa henti untuk mereka. Pengrajin resonansi kelas 5 yang memamerkan keterampilan mereka pada produk sederhana memiliki daya tarik tersendiri, kesenangan melihat produk selesai mendekati kesempurnaan. Tentu saja, Hanzi masih tetap di atas. 66% masih yang tertinggi sejauh ini. Setelah memeriksa 5 pengrajin lainnya, sang mentor akhirnya mencapai platform pemurnian Li Luo. Semua mata tertuju padanya sekarang. Semua orang tahu bahwa ujian ini adalah puncak sesungguhnya dari kompetisi ini. Apakah Presiden Villa Sungai Kecil benar-benar percaya diri? Atau itu semua hanya gertakan muda?
Jika akhirnya menjadi yang pertama, Villa Sungai Kecil mungkin muncul dari kompetisi ini sebagai pemenang utama. Jika itu yang terakhir, mereka akan ditertawakan oleh seluruh pengunjung pameran. Silakan, mentor, kata Li Luo santai, menyerahkan cairan roh kupu-kupu berkembang miliknya. Yah, jangan terlalu stres, anak muda. Anggap itu sebagai tantangan melawan pengrajin kelas 5. Petik 2. Li Luo mengangguk dengan santai. Saat cairan roh kupu-kupu berkembang ditempatkan di tangannya, sang mentor merasakan sesuatu yang berbeda. Dari kilau pucat cairan itu, dia bisa tahu bahwa cairan roh ini adalah sesuatu yang istimewa. Matanya melebar karena terkejut. Aroma yang naik itu murni dan kental, jauh melampaui kualitas yang bisa dicapai oleh Formula Bintang 3. Dengan cepat, dia mencelupkan jarum pengukur penempaan ke dalam, dan matanya terus membesar saat bacaannya naik. 63, 64, 65. Jarum melambat, tetapi tidak berhenti. Akhirnya, naik hingga 66%. Itu setara dengan Hanzi. Bagaimana itu mungkin? Untuk satu momen irasional, dia berpikir bahwa jarum pengukur temper rusak. Tetapi semua jarum pengukur penempaan yang dia siapkan telah diperiksa secara ketat sebelumnya. Semuanya dibuat khusus untuk menghindari kesalahan. Yang berarti bahwa cairan roh Li Luo benar-benar memiliki kekuatan 66%. Itu sama sekali bukan formula bintang 3. Dengan pengalaman bertahun-tahun di industri ini, dia tahu bahwa ini tidak kurang dari formula bintang 4. Rupanya, Li Luo sama sekali tidak membual, dia telah mempersiapkan diri sepenuhnya. Tapi itu tidak mungkin benar. Bahkan formula bintang 4 seharusnya tidak bisa mencapai 66% di tangan seniman kelas 3. Semua pengrajin kelas 5 ini memiliki formula bintang 4 juga, tetapi hanya Hanzi yang berhasil mencapai 66%. Apa keunggulan Li Luo? Mentor itu berdiri terpaku di tempat, terhuyung-huyung karena shock. Mentor, pengumumanmu. Semua orang menunggu, kata Li Luo ramah. Dia tersentak kembali ke kenyataan dan menatap pemuda berambut perak di depannya. Nak, kamu benar-benar tahu cara mencuri perhatian. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a